Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqaz zaman wa faddala ba'dahu ala ba'din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzihum fi sholatihim khashi'un. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas banyak nikmat di kesempatan kali ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat rezeki, kesehatan. Kita masih diberi kesempatan bisa menunaikan sholat Jumat di kesempatan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, hari ini hari Jumat bertepatan dengan 19 Rajab untuk kalender hijrahnya. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan bisa sampai di bulan Rajab ini. Bulan Rajab menurut kitab Al-Huniyah, seorang ulama yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang ulama fikih dan juga ulama Thariqah, sekitar tahun 1078 Masehi, menuliskan bahwa Rajab terdiri dari 3 huruf yaitu Ra, Jim dan Ba. Ra-nya adalah rahmatullah, rahmat Allah. Jimnya adalah judullah, kemudahan dari Allah. Dan juga Ba-nya adalah birullah. Semoga di bulan Rajab ini kita dan keluarga dan seluruh masyarakat jamaah di masjid ini mendapatkan rahmat, mendapatkan kemudahan, dan juga mendapatkan birullah, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, momen bulan Rajab ini adalah momen untuk peningkatan, momen untuk memulai peningkatan, momen untuk memulai kebaikan. Syekh Abu Bakar rahimakumullah mengatakan bahwa bulan Rajab, Syahrul Rajab adalah bulan untuk menanam. Syahrul Rajab, Syahrul Zuru', bulan untuk menanam. Kemudian setelah bulan Rajab adalah bulan Sya'ban. Wa Sya'ban syahrul saqiyuz zur'i, saqiyuz zar'i atau saqiyuz zur'i. Bulan untuk menyiangi, bulan untuk memupuk apa yang sudah kita tanam di bulan Rajab. Lalu kemudian nanti bulan setelah bulan Sya'ban yaitu bulan Ramadan, Syahrul Ramadan, Syahrul hisaduz zar'i, bulan untuk memanen apa yang sudah kita tanam di bulan Rajab dan kita pupuk, kita siangi, kita rawat di bulan Sya'ban. Hadirin rahimakumullah, apa yang bisa kita kuatkan, apa yang bisa kita tingkatkan sehingga menjadi keberkahan, menjadi kebaikan, menjadi rahmat di bulan Rajab, bulan Sya'ban dan juga bulan Ramadan, sehingga sering kita mendengar doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan, disampaikan kita di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah tentang perintah sholat yang diturunkan di bulan Rajab. Momen ini momen yang baik bagi kita untuk meningkatkan, mengingatkan mungkin kepada anak-anak kita, kepada orang yang menjadi amanah kita, sudah baik atau belum sholatnya. Menjadi tantangan tersendiri ketika kita di pekerjaan mungkin bisa menyuruh orang lain, memerintah orang lain, memperbaiki orang lain, bahkan menasihati orang lain. Padahal kita punya PR, yaitu keluarga kita, anak kita, keturunan kita, cucu kita. Dalam salah satu kitab parenting, bagaimanakah menyuruh anak sholat, menyuruh anak bisa gemar beribadah sholat.
Ada ungkapan menarik yaitu la ta'muru walakin id'u ma'akam. La ta'muru artinya adalah jangan menyuruh, artinya jangan amr, jangan hanya memerintah, jangan hanya menyuruh. Walakin id'u, tapi alangkah baiknya dengan da'a, dengan mengajak. La ta'muru walakin id'u ma'aka, dan ajaklah dan dibersamai. Sehingga kalau kita menyuruh anak kita, tidaklah kemudian nak sholatlah engkau di masjid, bapak biar menyelesaikan pekerjaan di HP yang sedang bapak lihat ini dan kerjakan ini. La ta'muru, tapi walakin id'u ma'aka, ajaklah anak kemudian sholat ma'aka, dan bersamailah, dan kemudian dibersamai untuk kemudian melakukan sholat. Jadi tantangan sendiri, mungkin anak tidak mau, tapi kita harus bersabar. Dalam surat Toha, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'mur ahlaka bis-sholat, ajaklah anakmu, perintahkanlah anakmu untuk sholat, wastabir 'alaiha, dan kemudian kita bersabar. Bersabar artinya kita harus tahu kapan mengajaknya, harus tahu kapan bagaimanakah menggunakan kalimat apa untuk bisa anak mau sholat. Seorang pakar parenting yaitu ulama Sufyan Ats-Tsauri, ada 3 tips ketika kita mengajak anak kita, keturunan kita, atau mungkin yang sudah dewasa tapi belum mau sholat. Yang pertama adalah ya'muru bisolat, raqib bima ya'muru, warafiq bima ya'muru. Dengan kelembutan, tidak dengan emosi, kesabaran dengan kelembutan, tidak dengan keras. Anak akan mengingat kalimat yang keras apalagi kita emosional, bukan malah perintah sholatnya. Setelah rafiq bi ya'muru ma'aka, kemudian yang kedua adalah adil bima ya'muru wa adlu bima yanha. Dengan adil, tidak membanding-bandingkan, kemudian tidak yang satu memerintah, yang satu tidak diperintah. Kita harus adil. Setelah kemudian lembut, baik, adil, dan yang ketiga, Sufyan Ats-Tsauri menyampaikan tips parenting kita kepada anak kita, yaitu alim bima ya'muru wa alim bima yanha. Dengan ilmu yang kita sampaikan kepada anak kita, dan juga dengan ilmu kita sampaikan kalau kita mungkin melarangnya. Ada perimbangan ketika yang kita sampaikan kepada anak kita, yaitu ilmu menakut-nakuti, nanti kalau tidak sholat akan disiksa di kubur, di neraka, dan seterusnya. Tapi juga diimbangi juga dengan kebaikan-kebaikan, dengan fadilah-fadilah. Salah satunya adalah ketika kita adlu wal ilmi, imbang dan juga adil ketika memerintahkan sholat kepada anak kita, yaitu ketika ada di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Mudaththir, ketika ada orang di dalam neraka, yaitu neraka syaqar. Syaqar mungkin bisa kita ceritakan, itu adalah di dalam tempat menanak nasi, dan itu adalah yang paling bawah, atau kita kenal dengan namanya intipnya. Masalakakum min syaqar, kenapa engkau berada di syaqar, yaitu di intipnya neraka? Qalu lam naku minal musallin, karena dulu aku tahu ada perintah sholat tapi tidak melakukan sholat, tidak melaksanakan sholat itu. Hadirin rahimakumullah, itu mungkin menakut-nakuti tentang neraka syaqar. Belum tentu anak itu mau, belum tentu anak itu malah kemudian tergerak. Kita bisa juga menyampaikan tentang fadilah-fadilah. Salah satunya adalah hadis riwayat Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i, ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang pentingnya salat. Inna awwal la yuhassabu bihi ila 'abdu fi yaumil qiyamah. Yang pertama kali dihisab, yang pertama kali dihitung, yang pertama kali jadi rapot
yang pertama kali menjadi nilai ketika kita nanti dinilai di akhirat adalah solat kita. Min amalihi solatuhu. Solat yang baik akan menjadi amal-amal yang lain baik, tapi belum tentu perilaku yang baik yang lainnya, amal yang baik yang lainnya, tapi tidak solat akan tidak dicatat karena solatnya tidak baik. Fa in saluhat, ketika solatnya soleh, ketika solatnya baik, faqad aflaha fa anjaha, orang itu orang yang beruntung. Fa anjaha, orang yang berhasil. Fa in fasadat, ketika solatnya itu rusak, tidak baik, faqad khoba wa khosiro, solatnya rusak, maka ia termasuk orang yang gagal. Semoga ini menjadi hikmah kita di bulan Rajab ini. Apa yang bisa kita tingkatkan untuk diri kita, untuk anak kita, untuk keturunan kita, kita perbaiki dengan merintah, dengan mengajak dibersamai solat di masjid, kemudian dengan kelembutan, dengan keadilan, dan juga dengan ilmu. Semoga menjadi keberkahan bagi kita semua di bulan Rajab ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala suhur wal ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asadda dzikra. Fa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wa tuqa wal afa wal ghina. Allahumma barik lana ya Allah fi rajabana wa sya'bana wa balighna ya Allah fi ramadana. Allahumma ya Allah rabbi ja'alna muqimmas sholatana wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Ya Allah, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatahu amrina. Allahumma aslih lana ya Allah dunyana fiha ma'asilana. Allahumma aslih lana ya Allah akhiratana fiha ma'adilana. Allahumma aslih lana ya Allah waladana wa dzurriyyatina ya Allah qurrata a'yun. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.